Suku Dayak dikenal sakti dan perempuannya cantik-cantik dan berkulit putih. Suku Baduy juga begitu. Selain sakti, gadis-gadisnya dikenal memiliki wajah oval, tubuh ramping dengan senyum menawan. Tapi, pernah ngebayangin gak sih, gimana jadinya kalau suku Dayak bertemu dengan suku Baduy? Kalau mereka adu kesaktian, siapa ya yang kira-kira akan menang? Atau misal, mereka ikut kontes kecantikan, apakah perempuan dari suku Dayak atau suku Baduy yang jadi juara? Mari kita lihat bersama gimana perbandingan antara suku Dayak dan suku Baduy. Seperti yang kita tahu, suku Dayak adalah kelompok etnis asli yang mendiami wilayah pedalaman Pulau Kalimantan, Indonesia. Asal-usul mereka dikaitkan dengan migrasi purba dari Asia, melintasi jembatan darat zaman es. Sama halnya penduduk Nusantara lainnya, suku Dayak juga adalah penutur bahasa Austronesia. Dan sekitar 4.000 tahun lalu, sekelompok orang Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian, ada kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju Kepulauan Indonesia sekarang, dan ke timur menuju Pasifik. Suku Dayak pun menghargai alam dan roh leluhur. Mereka memiliki kepercayaan animisme dan penganut keharingan sebagai agama tradisional. Tradisi kehidupan suku ini berkaitan erat dengan hutan dan sungai, serta memiliki seni, tarian, dan juga musik khas. Perdagangan dengan bangsa Hindu, Islam, dan Barat membentuk interaksi budaya mereka. Namun, suku Dayak tetap berjuang untuk mempertahankan identitas dan hak-haknya dalam masyarakat modern yang terus berkembang. Mirip dengan suku Baduy yang tinggal di wilayah pedalaman Banten dan Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Mereka memilih hidup terisolasi dari perkembangan modern dan mempertahankan tradisi mereka. Asal-usul suku Baduy diperkirakan berawal dari migrasi suku Sunda kuno yang memilih hidup di kawasan hutan dan pegunungan sekitar abad ke-5 hingga ke-8 Masehi. Mereka juga dikenal dengan gaya hidup yang sederhana dan sangat menghormati alam. Sub-sub etnis suku Dayak jumlahnya mencapai 405 sub dan terbagi dalam 6 rumpun yang besar, yaitu Dayak Ngaju yang mendiami bagian tengah Kalimantan, Dayak Iban atau Dayak Sea Dayak mendiami bagian barat Dayak Kalimantan, termasuk di wilayah Sarawak, Malaysia. Ada Dayak Kenya yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian ada Dayak Bakumpai yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah dan bagian dari Kalimantan Selatan. Lalu ada Dayak Bahau yang tinggal di wilayah Kalimantan Timur, serta Dayak Punan yang mendiami pedalaman hutan Kalimantan yang masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Sedangkan masyarakat suku Baduy terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu Baduy Dalam atau juga dikenal sebagai Baduy Kanekes, yang merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah paling dalam dan terisolasi. Mereka juga memiliki tradisi dan adat istiadat yang sangat konservatif. Ciri khasnya menggunakan ikat kepala berwarna putih dan mempertahankan cara hidup tradisional dengan ketat, sangat menjaga diri dari pengaruh luar, dan berusaha mempertahankan keaslian budaya mereka. Misalnya hingga saat ini, mereka masih menggunakan tali untuk membangun rumah. Tidak boleh menggunakan paku. Pokoknya sebisa mungkin tidak mengubah atau merusak alam. Lalu ada Baduy luar, yang juga dikenal sebagai Baduy Panamping, yang identik dengan ikat kepala berupa batik biru. Mereka tinggal di wilayah sekitar luar suku Baduy Dalam. Meskipun mereka memiliki interaksi dengan dunia luar yang sedikit lebih besar daripada Baduy Dalam, tapi mereka juga tetap mempertahankan sebagian besar adat istiadat dan kebiasaan tradisional. Kalau orang Dayak di Lamandau menganut agama keharingan yang artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Keharingan. Sedangkan orang Baduy atau suku Baduy, mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan animisme yang menghormati roh leluhur, roh alam, dan unsur-unsur alam lainnya.
Suku Dayak memiliki sejumlah kepercayaan dan tradisi mistis yang kaya, yang mencerminkan hubungan mereka yang erat dengan alam dan roh leluhur. Misalnya, patung ukiran yang disebut patung hantu, atau patung Tawang Alit, yang diyakini memiliki kekuatan magis. Lalu, ada senjata tradisional suku Dayak yang disebut Mandau, yang diyakini memiliki jiwa roh yang melindungi pemiliknya. Bahkan saat dimasuki sihir, konon Mandau ini mampu terbang mencari sasaran korbannya. Selain itu, mereka juga memiliki senjata mematikan yang dikenal dengan sumpit Dayak. Senjata yang juga dikenal dengan sebutan sipet ini, berbentuk panjang dengan lubang pada bagian tengahnya, lalu dipakai untuk menembakkan jarum-jarum anak sumpit dengan cara ditiupkan keluar. Sedangkan, suku Baduy dikenal memiliki kehebatan dalam hal mantra sakti. Misalnya, mantra untuk mengusir lebah saat akan mencari madu. Begitu juga saat akan berburu hewan di hutan, mereka menggunakan mantra agar hewan buas tidak mendekati mereka. Belum lagi tradisi berjalan tanpa alas kaki yang mereka pegang teguh. Menjadi salah satu kesaktian yang perlu perhitungan, sebab tidak banyak orang yang saat ini mampu berjalan berpuluh-puluh kilometer tanpa menggunakan alas kaki. Bahkan di tengah terik matahari seperti mereka. Satu lagi, yaitu kesaktian yang dimiliki Puun atau tetua warga mereka. Puun dengan menggunakan mantra dan tumbuhan sekitar. Tapi nggak cuma untuk urusan pengobatan. Puun juga dikenal memiliki mantra untuk hal-hal lain, seperti kenaikan jabatan, usaha, dan lain sebagainya. Makanya, ada banyak orang dari luar suku Baduy yang juga datang untuk meminta syariat pengobatan kepada Puun, meski ia tidak sembarang menerima orang untuk bertemu. Nah, kedua suku ini kan perempuannya terkenal cantik-cantik karena mereka hidup di lingkungan yang masih alami, segar dan juga air yang jernih belum terkontaminasi oleh sampah ataupun zat kimia sekalipun. Makanya pada glowing alami. Tapi ternyata gak gampang loh menikah dengan orang suku Dayak atau Baduy. Kalau di suku Dayak, prosesi pernikahan harus melalui beberapa tahap, mulai dari lamaran atau hakumbang auh. Keluarga pria akan memberikan uang pangumbang kepada calon pengantin wanita sebagai tanda keseriusan. Masih mirip ya pada tradisi umumnya, tapi pemberian uang pangumbang bersifat rahasia dan hanya keluarga pria saja yang tahu dan diberikan lewat utusan atau perantara yang pasti bukan keluarga perempuan. Lalu, ada majamisek atau tahapan ketika keluarga calon mempelai pria mendatangi sang wanita. Kemudian, memanggul atau mamupuh yang berarti pertunangan setelah lamaran diterima. Calon mempelai pria datang membawa barang seserahan untuk calon pengantin wanita. Setelah itu, barulah persiapan pernikahan setelah tanggal disepakati dan semua aturan main serta syarat-syaratnya semua diatur oleh basir kepala adat. Kalau ada satu syarat tidak dipenuhi, maka pernikahan bisa batal. Mirip dengan pernikahan suku Baduy yang hanya boleh dilakukan pada bulan 5, 6, dan 7, yang penanggalannya disesuaikan oleh pikukuh atau aturan adat. Tahapannya juga ada beberapa, mulai dari bobogohan atau pengenalan jodoh yang jadi tahapan penting. Dilanjutkan dengan lamaran, mempelai pria harus datang melapor ke jaro atau kepala desa, dan puun adat atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir sekaligus, membawa cincin yang terbuat dari baja putih, serta tanduk kerbau sebagai simbol kesediaan untuk menikahi calon pengantin perempuan. Sebelum menikah, calon pengantin pria diwajibkan untuk tinggal terlebih dahulu selama 2 hari di kampung calon mempelai perempuan, agar para ruh betah tinggal di tempat itu. Dan calon pengantin laki-laki tidak diperbolehkan menginjakan kaki ke tanah atau di luar rumah selama proses adat berlangsung. Jadi, selama proses pernikahan berlangsung, mereka harus tinggal di dalam wilayah suku Baduy. Mereka juga tidak mengenal yang namanya poligami atau cerai, hanya bisa menikah lagi jika pasangannya telah meninggal.